Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat masuk. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang, enyahlah dari hadapanku.' Hai kalian semua yang melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini sebetulnya mau menjelaskan kepada kita mengenai apa yang terjadi setelah kita mengalami kematian sebetulnya. Di sana mau diungkapkan bahwa jalan yang harus kita lalui melalui kematian itu adalah jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu maksudnya adalah kita tidak akan bisa membawa apa-apa. Apa-apapun dari dunia ini tidak akan bisa kita bawa untuk kehidupan selanjutnya. Berarti kita harus siap sedia untuk hidup membawa diri kita. Nah, bekal yang kita bawa tentu saja bukan bekal yang dicangking atau digendong atau disunggi, tidak. Tetapi bekal dalam hati kita. Itu sebetulnya yang mau diungkapkan oleh Tuhan. Nah, apakah hati ini itu memang ini layak untuk kita pakai sebagai bekal masuk dalam kerajaan surga di situ? Ini menjadi tekanan sendiri bagi diri kita. Maka selama kita hidup di dunia ini, apakah kita juga mengumpulkan bekal yang ada dalam hati kita ini? Bukan bekal dalam hal duniawi. Kita boleh menjadi orang yang sangat kaya, menjadi konglomerat bisa di dunia ini. Tetapi apakah itu yang menjadi bekal orang hidup di surga nanti? Karena rahmat Tuhan, karunia Tuhan tidak bisa kita beli. Ya. Orang yang protes kepada Tuhan itu kan mengatakan bahwa kami sudah makan dan minum di hadapanmu. Di sana kan kita bisa melihat kalau makan minum di hadapan Tuhan pada saat di dunia ini berarti tampak juga, bisa juga orang itu dia bisa duduk di depan karena kedudukannya di dunia. Atau dia bisa membeli tiket supaya bisa duduk di depannya. Maka di sini kita bisa melihat bukan itu yang penting. Yang penting adalah kemampuan kita untuk mengenal siapa Allah itu. Nah, kemampuan kita mengenal Allah itulah yang membuat kita mampu untuk bisa melakukan secara konsekuen apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itulah bekal yang sebetulnya kita cari dalam hidup ini. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka di sana kita bisa melihat
Bukan pertama-tama kenal siapa namanya, di mana bertemunya, bukan itu. Tetapi kenal dalam arti kita memahami apa yang dikehendakinya, apa yang ingin supaya kita lakukan, dan kita konsekuen di dalam melakukannya. Apa yang disabdakan oleh Tuhan, itu kita dengarkan, dan kita renungkan, dan kita lakukan. Ini sebetulnya yang menjadi bekal untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan di sana diungkapkan bahwa orang-orang Yahudi itu yang dikritik oleh Tuhan. Bukan pertama-tama orang mendapatkan bekal untuk hidup selanjutnya karena hafal kitab suci. Bukan. Bukan pertama-tama karena dia tahu untuk memuji dan memuliakan. Bukan. Tetapi yang tahu mengenai kelemahannya, mengenai kekurangannya, mengenai keterbatasannya, sehingga dia hanya melulu untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya secara konsekuen. Itulah bekalnya. Jadi ibu, bapak, saudara-saudara kasih dalam Yesus Tuhan, pengetahuan akan iman kita itu penting. Tetapi sebetulnya buahnya adalah kita bisa merumuskan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan secara konsekuen. Nah, maka yang dikumpulkan oleh Tuhan di sana bukan pertama-tama dari kelompok mana atau siapa, tetapi mereka yang dikumpulkan oleh Tuhan adalah dikatakan dalam bacaan Injil pada bagian akhir adalah dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, semua akan berkumpul dalam kerajaan surga karena mereka adalah orang yang tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang melaksanakannya, dan tidak pertama-tama mementingkan pengetahuan tentang imannya, tetapi dia lebih pertama-tama melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan dalam melaksanakannya pun itu tidak kaku, tetapi dia mampu untuk melihat zaman di mana dia hidup. Karena apa yang disabdakan oleh Tuhan pada 2000 tahun yang lalu harus kita tafsirkan sesuai dengan zaman kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang dinamis. Kita melihat misalnya, ambil contoh. Kata dalam kitab suci, korupsi kan tidak ada. Kata korupsi kan tidak ada. Bukan berarti bahwa zaman kita sekarang kita boleh melakukan korupsi, karena korupsi tidak ditulis dalam kitab suci. Ini adalah orang yang istilahnya itu mencoba untuk mentafsirkan kitab suci secara letterlek, secara hurufiah. Tetapi kalau kita orang zaman sekarang, korupsi berarti kan juga mencuri. Nah, kita harus mentafsirkan itu sehingga apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita juga harus membacanya sesuai dengan zaman kita sekarang ini, sehingga kita tidak hanya beriman secara hurufiah, menghafalkan kata-kata kitab suci secara hurufiah, tetapi kita mengaplikasikan